Ya, halo selamat sore rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Jajang Musin Muiz dan saya dari CGP Angkatan 10. Pada kesempatan sore hari ini, saya ingin berbagi sedikit mengenai tahapan Bagja dalam penyusunan visi dan misi pribadi saya berkaitan dengan kemerdekaan belajar ya, tentunya bagi peserta didik. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa Bagja ini adalah sebuah manajemen sistem bagaimana memandu kita dalam merumuskan sebuah visi. Tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, yang pertama adalah satu, pastinya kita harus introspeksi diri ya. Setelah apa yang kita lakukan sebagai guru selama ini, kita harus introspeksi diri. Kita harus menimbang sejauh mana pembelajaran kita mungkin dapat dicapai atau menyenangkan bagi orang lain. Yang kedua, bagi saya yang perlu diperhatikan adalah observasi atau kita analisis lah ya dari semua pembelajaran yang sudah kita lakukan. Coba kita analisis apakah pembelajaran kita itu mampu berpihak kepada murid atau tidak. Kadang-kadang selama ini kita kebanyakan berpusat pada kita justru ya, bukan kepada murid. Nah, oleh karena itu kita harus menganalisis ya, berobservasi satu-satu, step by step, agar nanti ketemu di mana kelemahan dan kemudian di mana harus kita perbaiki. Setelah kita melakukan observasi atau analisis, kita juga harus berempati ya kepada peserta didik. Kalau memang ternyata setelah dianalisis selama ini pembelajaran kita itu berpihaknya kepada diri kita sendiri bukan kepada murid ya, kita harus mulai sekarang berempati. Coba kita pastikan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun pembelajaran di kelas itu, siswa yang mulai mengusulkan, menentukan dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa memang tidak mudah, tapi ya sedikit-sedikit kita upayakan, karena bagaimanapun di kurikulum sekarang keberpihakan kepada murid adalah hal yang mutlak dilakukan, karena mereka yang akan belajar, mereka yang harus mencari tahu sendiri, mereka yang harus bekerja keras untuk menemukan ini itu dan lain sebagainya, bukan guru ya. Jadi teman-teman, guru itu hanya sebagai fasilitator. Kemudian langkah berikutnya adalah yang harus kita lakukan tindakan konkret ya, setelah kita melakukan analisis, kemudian empati dan konkret. Konkret ini seperti apa nih? Ini tahapan yang paling krusial menurut saya, yaitu tahapan konkret, tahapan aksi nyata betul-betul dilaksanakan di kelas. Ya, indikator-indikator konkret ini bisa kita lakukan ya, bisa kita rinci ya apa saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai seorang guru mampu merumuskan ya, minimal kita coba mulai rumuskan dari tujuan pembelajaran atau dari perangkat pembelajaran, kemudian setelah itu betul-betul kita aplikasikan di dalam kelas, dan yang ketiga kita lihat perubahan atau perbedaan yang sudah kita lakukan ya. Jadi menurut saya itu tahapan aksi nyata perlu sekali, karena memang yang paling penting ya aksi nyata gitu ya. Kita banyak menguasai teori ini itu, tapi kalau aksi nyata kita tidak pernah dilakukan, ya mohon maaf gitu ya, itu hanya ada di kepala hati dan tidak bisa dituangkan. Demikian teman-teman, presentasi kurang lebih penjelasan dari saya mengenai tahapan Bagja ini ya, dan dapat menuntun kita untuk merumuskan yang lebih konkret. Sekali lagi ada analisis yang paling penting nanti, kemudian empati, dan ketiga aksi nyata, itu yang perlu kita betul-betul terapkan di kelas. Thank you.